Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Jangan kangen ya, Mas Tulus emang kayak gini orangnya, suka ngegoda-goda biar kalian tuh yang kangen makin kangen. Ketemu sama Mas Tuh di kesempatan hari ini edisi ke 6 Juni 2024. Video ini tidak tayang di pagi ya, pasti tayangnya di sore hari. Karena Mas Tulus bikin video ini sebelum live hari ini membahas tanggal 6. Jadi bikin video ini dulu, baru nanti setelah itu Mas Tulus live ngebahas soal tanggal 6 Juni 2024. Oke, sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ini anggaplah Mas Tulus bayar hutang ya. Kemarin kan nggak ada video. Pokoknya selama Mas Tulus free, selama Mas Tulus ada waktu, Mas Tulus akan siapkan video buat kalian. Meskipun Mas Tulus bilang Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Kalau memang ada waktu dan kesempatan, saya akan terus menemani kalian meskipun di setiap harinya ya. Saking cintanya Mas Tulus begitu. Jadi teman-teman, nanti tapi ada satu syarat. Nanti pas tanggal 10 ke atas, kalau videonya tidak seperti biasanya atau hadirnya mungkin tidak setiap hari, teman-teman harus maklum karena Mas Tulus sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman. Jadi teman-teman harus paham. Jangan ngambek, jangan baper, jangan nyariin. Emang Mas Tulus tuh orangnya ngangeni, tapi pede banget ya Mas Tulus ya. Yang penting jangan dicariin pokoknya. Emang Mas Tulus orangnya ngangenin kayak gini emang ya. Udah manis, ganteng, ngangenin, jadi jangan dicariin. Tak kasih bonus, tapi nanti tolong pengertiannya 10 ke atas ya. Jangan dicariin, pokoknya Mas Tulus siap. Mas Tulus dapat momen, Mas Tulus akan bikin video buat nemenin kalian, oke? Sehat berkah melimpah untuk semuanya orang baik. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat. Mas Tulus kenapa pakai baju merah? Hari ini Mak Lucy ulang tahun, ya. Jadi Mak Lucy mau ngajakin kita makan, terus dress code-nya itu bajunya warnanya merah. Jadi Mas Tulus pagi-pagi sudah syuting buat temenin kalian, plus menggunakan baju warna merah hari ini ya. Minta doa terbaik ya teman-teman untuk Mak Lucy. Semoga panjang umur, dimurahkan urusannya, rezekinya, juga dilimpahkan kesehatan, dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih. Teman-teman yang di rumah juga semoga yang sedang sakit cepat sembuh, yang lagi serut rezekinya semoga lancar lagi, yang sedang dalam kondisi punya masalah semoga masalahnya cepat selesai, yang sedang punya tanggungan hutang piutang, mudah-mudahan hutangnya ndang lunas. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, bismillah semoga segera membaik. Amin. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Halo, nama saya Big Tulus, orangnya seksi banget ya. Salam kenal. Langsung dipencet tombol subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa yang baru atau yang lama yang suka nonton ya, di subscribe dulu, tombol loncengnya dihidupkan, like-nya yang suka lupa jangan lupa,
dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih banyak ya. Hari ini Mas Tulus akan bahas awan yang berlubang yang ditemukan di wilayah Jember pada tanggal 4 Juni 2024. Fenomena ini sebenarnya kalau dari pandangan metafisik apakah pertanda buruk? Apakah pertanda akan terjadinya sesuatu? Apakah ada alien yang turun lewat awan berlubang tersebut? Nanti kita bahas secara detail dari segi pandangnya Mas Tulus. Ye. Sesuai dengan request teman-teman yang ada di rumah untuk membahas awan berlubang di kawasan Jember pada tanggal 4 Juni 2024. Nanti kita ulas lebih luas. Hey, sebelumnya Mas Tulus nggak akan bosan-bosan ngulas soal nasi bok dan juga sedekah bumi. Jadi Mas Tulus akan terus ngemis sama teman-teman yang di rumah, teman-teman orang-orang baik. Mas Tulus minta diaminkan doanya. Karena yang nonton video ini insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah dikabul doanya sama Allah. Jadi Mas Tulus minta doanya, mudah-mudahan sedekah nasi box di bulan Juni Allah izinkan ada. Katakan amin. Amin. Mudah-mudahan sedekah bumi Nusantara bisa segera terselenggara. Katakan amin. Amin ya Allah. Teman-teman terima kasih banyak untuk doanya ya. Kalian yang masih pengen bantu sedekah bumi, silahkan cek kolom komentar paling atas rekening Permata atas nama Tulus Rianto, nggak ada minimal maksimal. Kalau mau bantu sedekah nasi box ya, silahkan cek kolom deskripsi, ada rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000 ya. Langsung ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Aku sempat error teman-teman, aku cek di awal bulan, Masya Allah per hari ini tanggal 6 Juni aku cek tadi sudah 815 ribuan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan makin banyak yang berpartisipasi. Bulan ini Allah jadikan melimpah ruah sedekah nasi box kita. Amin ya Allah. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu, tanpa terkecuali saja untuk kalian yang sudah membantu sedekah nasi box, sedekah bumi. Yang nyawer-nyawer terima kasih ya. Maaf Mas Tulus nggak bisa sebut satu-satu. Terima kasih banyak. Semoga sedekahnya jenengan Allah terima, disampaikan sesuai dengan niat dan hajatnya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Mudah-mudahan sedekah yang jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Juga jadi media pendorong doa untuk hajatnya. Semoga segera Allah kabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sederek. Nah, yang masih mau bikin among-among buat dirinya sendiri, buat keluarga besar, buat bayi bajang yang belum kebagian, silahkan cek postingan Mas Tulus di YouTube ya. Mas Tulus sudah posting nomor WhatsApp sama rekening untuk among-among. Waktunya belum Mas Tulus tentukan ya, karena dananya masih belum terkumpul. Jadi ngumpulin dulu, setelah dananya terkumpul kita langsung buat among-amongnya. Yang mau partisipasi silahkan DM atau bisa cek postingan Mas Tulus di YouTube. Nggih. Terima kasih banyak yang sudah sedekah among-among, berkah. Mudah-mudahan pahalanya Allah terima, Allah sampaikan kepada jabang bayi yang dituju. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Nah, kabar baiknya adalah alhamdulillah Mas Tulus per hari ini nih baru sampai dapat minyak bidara banyak banget tuh. Tuh, kebagian 30 teman-teman hari ini. Jadi Mas Tulus dapat 30 pieces minyak bidara. Stoknya banyak. Teman-teman yang mau, tapi sebelum Mas Tulus pulang ke Lampung ya. Kalau sudah pulang ke Lampung mungkin agak terkendala. Jadi yang mau pesan minyak bidara silakan cek postingan Mas Tulus pas lagi packing, fahami dulu manfaat dan juga fungsinya. Setelah itu bisa DM ke nomor WhatsApp di 0857 54 111 888 di deskripsi. Formatnya seperti apa? Mas Tulus, saya pesan minyak bidara ya, satu, alamatnya ini, kode posnya ini, nomor HP penerimanya ini, nama penerimanya ini. Seperti itu nggih. Oke, terima kasih banyak matur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga segera sampai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit 8, teman-teman. Langsung kita cari tahu terkait dengan fenomena alam yang terjadi di wilayah Jember atau di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang menghebohkan pada tanggal 4 Juni 2024 ya. Kata BMKG soal fenomena ini sebetulnya lagi dan lagi ini fenomena alam biasa ya.
tidak memicu, tidak sebagai pemicu musibah, bukan karena akan adanya alien, bukan karena adanya sesuatu yang berhubungan dengan wilayah di tempat tersebut. Berarti bukan karena ada sesuatu yang mengerikan di wilayah Jember. Ini versi BMKG ya. Jadi fenomena tersebut disebut sebagai awan kafum ya, cafum di sini tulisannya, atau dikenal dengan istilah awan celah melingkar atau awan lubang jatuh dan awan lubang-lubang. Memang bentuknya seperti awan yang berlubang gitu, bahkan kalau diperhatikan kayak sejenis nahkoda kapal bentuknya ya, agak melengkung. Dan fenomena ini sebetulnya juga terbentuk dari celah pada awan itu juga sering ditemukan lapisan awan altocumulus, kemudian diikuti oleh cirrocumulus dan juga stratocumulus. Jenenge angel-angel rek. Mas Tulus gak paham. Maklum loh, iki sekolah MSD Mas Tulus ya. Pokoknya intinya memang seperti itu saja. Potensi awan tersebut sebetulnya ada beberapa hal. Di antaranya juga efek domino pada awan itu juga menciptakan celah awan di tempat yang partikel esnya turun di ketinggian. Terkadang melengkung karena kecepatan angin juga berbeda di ketinggian yang berbeda-beda. Jadi melengkungnya itu juga bisa berbentuk yang masing-masing, tetapi kebetulan saja untuk di wilayah Jember terlihatnya seperti itu. Garing rek, telak rek sih rek. malah ngecap-ngecup sing nonton. Ngapunten ya rek, ngapunten agak jorok sithik. Nah, kalau dari versi BMKG kan ini fenomena biasa ya. Awan berlubang ini juga fenomena biasa, bukan pemicu tsunami, bukan pemicu gempa bumi, bukan pertanda buruk, bukan pertanda alam yang sedang kurang baik. Lalu kalau dari segi pandangnya Mas Tulus sendiri, kalau dihitung lewat angka, atau dari segi metafisik secara pandangan Mas Tulus, apakah ini pertanda buruk? Jawaban saya, betul, ini bukan pertanda baik. Untuk wilayah mana saja Mas Tulus? Bisa Jawa Timur, bisa Jember itu sendiri, atau bahkan juga untuk Nusantara. Sebetulnya nanti ada yang nonton gini, yuk membahas yang realistis aja biar yang nonton nggak klenik-klenik. Ngopo kue nonton, ngerti sih tak bahas klenik kue ngopo nonton ngono loh. Ya teman-teman, jadi kalau bagi saya, versi saya, dari hitungan angkanya ini bukan pertanda yang baik. Kemudian dari pandangan saya pribadi juga ini maaf bukan pertanda yang baik. Walaupun BMKG menyampaikan bahwa ini tidak akan memicu sebuah musibah, ini bukan pertanda akan terjadinya musibah besar di wilayah Jember baik itu gempa atau apapun itu, tetapi dalam versi pandangan Mas Tulus ini juga kurang baik. Ada yang setuju nggak kita bahas soal gelombang tinggi di beberapa pantai di Indonesia yang terjadi kemarin lumayan marak. Nah ini teman-teman salah satunya yang kena gelombang paling tinggi itu 3 meter di wilayah Jember ya teman-teman. Di tanggal 5-nya, tanggal 4 ada awan ini, tanggal 5-nya Jember dilanda bukan badai tapi gelombang tinggi di pesisir pantainya, bahkan jangkauannya juga cukup luas, gelombangnya setinggi 3 meter. Setuju bahas gelombang tinggi di Jember? Kalau setuju tulis di kolom komentar, nanti Mas Tulus bahas. Karena di tanggal 5 itu yang gelombang bukan hanya di Jember, tapi pesisir pantai selatan sebagian besar kemarin itu ada gelombang tinggi di pesisir pantainya. Dan ini sudah disampaikan Crondol ya. Nek sing ora percaya kadang-kadang ya gur ngomong ngapusi ya. Pas Mas Tulus buat postingan itu ngapusi, terus klenik-klenikan ya, yang disampaikan Crondol dibantah sama dia. Ternyata tanggal 5 benar-benar ada gelombang. Bahkan penyampaian Crondol itu sudah beberapa hari sebelum BMKG ngerilis info soal akan adanya potensi gelombang besar di pantai selatan. Kalau yang nonton Mas Tulus Continue pasti akan paham duluan BMKG apa duluan Crondol. Sampai aku pernah nyeplos, Crondol ini kayaknya kerja di BMKG versi gaib. Aku sampai pernah ngomong seperti itu kan, karena menurut aku ya yang disampaikan Crondol itu ya sebelum, memang aku kaget pas setelah dirilis gitu loh. Crondol kan menyampaikan jauh sebelum BMKG merilis, jadi mungkin BMKG versi gaib ini Crondol. Dan itu terjadi. Kalau setuju tulisnya, oh gini aja tulisnya, Mas Tulus setuju bahas gelombang pantai selatan di tanggal 5 Juni ya. Nanti kalau setuju Mas Tulus buatkan videonya di next ya.
karena angkanya cukup menarik buat kita bahas ya. Nah, dari versi pandangan kita balik ke topiknya lagi. Yang tadi bagi BMKG juga bukan sebuah pemicu musibah, tetapi kita coba ukur hitungannya kalau lewat angka. Bahkan kita bisa melihat sesuatu yang dalam tanda kutip sedikit mengerikan dari versi pandangan saya. Dari hitungan saya ada sesuatu yang sepertinya cukup mengerikan di balik fenomena awan berlubang. Apa? Kalau kita hitung lewat angkanya ya, 406 0406 2024. Satu hal yang paling terlihat di sini gelombang tinggi dan terbukti di tanggal 5 Mei ada gelombang tinggi di seputaran Jember itu sendiri ya. Yang paling dominan adalah gelombang tinggi. Maaf, gelombang tinggi di sini terpicu oleh gempa yang terdata di angka 6. 2024 ini air. Jadi kalau diartikan bisa seperti ini. Gempa yang mengakibatkan gelombang tinggi karena air. Sebetulnya angka 4 ini gambaran gelombang atau gambaran angin yang tidak terlalu besar. Tetapi sekali lagi potensinya menjadi besar karena didorong oleh angka 6 atau oleh gempa tadi. Berarti ini maaf teman-teman, hanya sekedar membaca angka saya bisa salah ya. Saya bisa penghitungannya bisa tidak tepat, tapi kalau dari hitungan angkanya 4062024 ini ada gempa besar kemudian bisa menjadi pemicu tsunami kalau dibaca lewat angka tanggal kejadian. Simbolnya di sini ya. Aku nggak tahu apakah nanti ada rilis lagi dari BMKG soal gelombang tingginya kemudian bisa memicu, karena kalau dihitung nih 8 16 kemudian 24 30 28 32 rek. Bisa 32 gelombang tingginya. Berarti ya lumayan besar ya, 32 meter dari hitungan angkanya. Jadi kelipatan dari angka 6 tadi dan juga 4. Kalau dihitung 30-an lah, 30-an meter gelombangnya. Nah, sementara yang terbaru kita terima beritanya adalah masih di 3 meter saja. Dan potensi ini masih akan terus ada di hari ini di tanggal 6. Dari hitungan angkanya juga masih potensial sekali. Jadi apakah untuk wilayah yang sama Mas Tulus? Jawaban saya masih potensial untuk wilayah yang sama. Bisa Jawa Timur, bisa Nusantara, bisa Jember khususnya ya. Ada gelombang tinggi yang disebabkan oleh gempa atau gelombang tinggi yang disebabkan oleh badai tertentu yang juga akan meluas ke pesisir pantai. Tadi hitungan saya kalau dihitung lewat angkanya ada kemungkinan 30-an lah, 30-an meter lah gelombangnya ya. Jadi agak sedikit menyeramkan kalau dihitung melalui angkanya, sehingga menjadi potensi beberapa kali sekarang ini, karena memang beberapa kali juga Mas Tulus menyampaikan ada potensi elemen-elemen tanah yang juga lumayan bergejolak ya. Dari hitungan angkanya saya juga melihat ada potensi-potensi yang mungkin saja bergejolak di balik elemen tanah. Dan ini juga terlihat di balik fenomena awan berlubang tadi. Saya ingatkan lagi bahwa berlubang ini menurut BMKG bukan pertanda buruk sebetulnya, tetapi ternyata ketika kita baca ada sebuah hal yang disampaikan angka tanggal kejadiannya bahwa ada sesuatu yang mungkin terjadi. Tadi ada gelombang tinggi kemudian gempa dengan skala yang besar, gempa dengan skala besar. Aku nggak tahu apakah di Jember atau di Jawa Timur ini ada titik-titik tertentu yang memang dilalui sesar-sesar gempa. Aku nggak tahu, aku nggak paham soal itu. Jadi kalian coba cari tahu. Jadi mungkin setelah ini nanti ada rilis apa dari apa ya, kita kan nggak tahu, ada penelitian ya. Aku berharap sih gitu ya. Ada yang nonton, kemudian ada penelitian dari pihak yang ada di Jember, kemudian dicari tahu dan bisa disampaikan untuk antisipasi. Karena potensi kalau lewat angkanya sih bisa arah ke situ ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Arahnya juga sama. Kemudian ada simbol seperti ini lagi. Kita disuruh menyatukan hati kita, menyatukan diri kita kepada Tuhan, kepada
alam, kemudian saling menghargai satu sama lain, kemudian juga mengfungsikan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa untuk kita pasrahkan kepada Tuhan. Simbolnya seperti itu. Jadi bersatulah dengan alam, bersatulah dengan manusia lain, terutama kepada Tuhan. Ada sebuah warning, kembalilah kepada posisimu. Aku tidak bilang bahwa apakah Jember ada sesuatu yang salah, apakah Jember memang harus diperbaiki dari beberapa sisi, I don't care soal itu, aku nggak mau tahu juga, tetapi simbol empatnya ini adalah menjadi pengingat atau pengiling untuk Jawa Timur dan juga Jember khususnya, harus ada yang dikembalikan, harus ada yang diperbaiki. Ini dari hitungan angkanya. Secara global teman-teman, potensi angin kencang yang disertai dengan air juga salah satu hal yang mungkin muncul. Jadi hati-hati, teman-teman yang di pesisir selatan, yang di arah Jawa Timur atau Jawa Tengah, pokoknya di pantai selatan, pesisir pantai selatan, kalian-kalian yang mungkin sedang berwisata, atau mungkin sedang liburan dan lain sebagainya, aku harap untuk mengikuti panduan dari pihak terkait. Misalnya, oh jarak amannya segini, jangan dilawan ya. Dan satu hal juga, Cerondol itu tadi pagi pulang, pas aku baru bangun juga menyampaikan bahwa di wilayah Jogja itu juga masih sangat potensial sekali untuk angin kencangnya. Jadi hati-hati. Aku nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi memang Cerondol menyampaikan beberapa pantai di wilayah yang pernah saya datangi itu mengalami gelombang tinggi. Salah satu pantai pernah saya datangi itu Parangtritis, Parangkusumo. Di daerah Gunung Kidul tuh pantai apa namanya? Karena saya pernah makan di sana sama Mbak Novi sama Mas Dian dulu. Jadi yang saya ingat itu, ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa, semuanya aman-aman saja. Tetapi tolak ukurnya dari hitungan Mas Tulus, ini mungkin ya hal kecil lah ya, hal biasa di balik munculnya fenomena awan ini. Tapi dari pandangan saya, ada sesuatu yang mengerikan, yaitu gempa besar juga disertai dengan tsunami. Ini sesuatu yang besar, yang mungkin saja terjadi. Sekali lagi disclaimer-nya, saya tidak pernah menyampaikan ini pasti akan terjadi. Ini hanya tolak ukur yang saya sampaikan melalui pembacaan angka, intuisi membaca angka. Selebihnya semuanya kembali kepada Allah. Selamat sulumun selamat, insya Allah semuanya baik-baik saja. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih, ini itu tayang di kedua. Jadi nanti Mas Tulus habis ini live. Setelah itu mungkin tayang sore atau di malam hari videonya Mas Tulus siapkan buat kalian ya. Oke. Terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi disclaimer. Yang suka silahkan ditonton, yang tidak suka silahkan di skip. Oke. Saya cuma berharap ada manfaat dari video yang saya sampaikan buat kalian. Kalau emang menurut kalian nggak manfaat, ya jangan ditonton. Katakan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain ya. Oke, sebener ya teman-teman. Aku kadang-kadang jujur ya ngadepin komentar-komentarnya agak, ya dibilang baper ya, kadang-kadang baper kalau pas kita lagi sedih terus tiba-tiba komentarnya kayak gitu, Masya Allah. Terus kalau mereka bilang saya begini begitu tuh, kalau terbukti gini apa sih pandangan mereka? Apa sebetulnya mereka tuh tidak continue nonton, kemudian apa tidak tahu berita kalau pas yang disampaikan tuh ternyata benar gitu loh, hanya pas kebetulan benar gitu loh. Kenapa kok masih saya aja yang dihujat? Kadang-kadang cuma kepikiran doang. Sebenarnya nonton doang, atau memang dia tuh nonton, tahu ada buktinya, tapi tetap jadi pembenci. I don't know soal itu ya. Oke, harapan saya cuma satu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat buat yang nonton ya. Sehat untuk semuanya, terima kasih banyak, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat atas sesama. Jangan lupa juga untuk terus jadi manfaat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian jangan lupa untuk terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga dilunaskan hutangnya sama Allah, diizinkan cepat lunas. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya nambah. Amin. Saat ini yang sedang pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, kemudian pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hajat-hajat teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, segera Allah kabul, Allah mudahkan urusan hajatnya. Amin. Semoga yang sedang jual aset cepat terjual. Kemudian teman-teman yang sedang merintis usaha semoga lancar jaya, laris manis sing dagang nggih. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pun matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Mas Tulus nggak bisa bikin lama-lama karena
harus bergeser ke live berikutnya. Wah, deadline-nya panjang ya. Oke, Mas Tulus pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga manfaat. Sekali lagi jangan lupa dibantu untuk sedekah nasi box dan juga sedekah bumi ya. Di deskripsi dan juga di kolom komentar paling atas. Yuk, sebelum ada kabur like dulu. Oke, terima kasih Mas Tulus. Pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.